rumah. Luar biasa kan penyertaan Tuhan? Ayo, saatnya kita mau ibadah. Siapkan hati kalian. Semuanya disiapkan, ya. Fokus, tidak kiri kanan, kepada Tuhan. Hati dan pikiran tetap kepada Tuhan. Yuk, kita mulai ibadah ini, kita berdoa bersama-sama, ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Maha besar Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini yang indah ini. Engkau sudah izinkan kami untuk melayani Engkau, untuk ibadah kepadamu. Meskipun hanya daring, meskipun hanya di depan HP laptop Tuhan, tapi Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap ada di situ, Engkau tetap membimbing kami. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Yuk, kita berdoa sama-sama. Nyanyi bersama-sama, kita sudah berdoa. Maaf. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi ya, dengan sungguh-sungguh. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ayo sama-sama. Jadikan aku indah,
kepada siapa? Taat dan setia kepadamu. Semua bilang Tuhan. Haleluya. Jangan lupa taat dan setia. Meskipun seperti ini online, tetap taat dan setia. Ya, kalian yang ada di rumah seperti itu juga, taat dan setia. Yuk kita nyanyi sama-sama. Setia, setialah, setia seperti siapa? Ayo, setia seperti siapa? Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi sama-sama. Setia, setialah. Setialah, setia sampai mati. Seperti siapa? Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah. Sekali lagi setialah sampai mati. Setia, setialah. Tepuk tangan ya. Setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah. Setia, setia, setialah. Yuk. Setia, setialah. Setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah. Setia sampai mati. Haleluya. Setia, setialah. Setia sampai mati. Haleluya. Tadi dibilang setialah sampai mati. Setia seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Ya, yuk kita nyanyi lagi. B-A-I-K apa? Baik. Nanti disambung T-A-A-T taat. Yuk, ya, siap ya? B-A-I-K baik.
juga orang tua. Yuk, kalian juga seperti itu, harus setia, taat, baik. Ya, kita harus nuruti nasihat orang tua juga. Yuk, jalan serta Yesus yuk. Sama-sama yuk, jalan serta Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya. Jalan serta Yesus. Yuk, jalan di tempat. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya apa? Setiap hari. Ya. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan apa? Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Serta Yesus. Jalan suka. Jalan suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Oke, siap? Siapkan hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, siapkan kolektenya, persembahan. Kita doa sama-sama ya. Kita doa sama-sama. Tutup mata, lipat tangan. Persembahannya disiapkan dulu. Ya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Persembahan ini biar jadi berkat untuk apapun juga. Engkau sertai, Engkau pimpin Tuhan. Engkau yang bekerja, darah Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami hanya bilang terima kasih, kami hanya bisa bilang terima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk, persembahannya ditaruh di kantong ya. Kantong atau di omplong atau di apa ya. Ya. Sudah? Siap? Oke. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi lagi taat dan setia tadi. Ya. Yang tadi yang lagu awal tadi kita nyanyi sekali lagi. Yuk. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa.
datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang kepadamu mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang kepadamu mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar ku Tuhan, ajar kami berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang kepadamu mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu. sekali lagi taat dan setia. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami taat dan setia kepadamu. Haleluya. Yes. Tuhan Yesus yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu sampai dengan saat ini. Kau masih memberi kami kesempatan Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau tolong hati dan telinga kami sehingga bisa mendengar dan memahami serta melakukan firman-Mu dengan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa memahami dan melakukannya dengan hati yang sukarela dan hati yang baik, bukan dengan sungut-sungut. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, selamat pagi semuanya. Sudah siap untuk mendengarkan firman pastinya ya. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah memberi persembahan. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang boleh duduk deh yang manis. Oke, duduk. Kita dengarkan karena ceritanya masih tentang kerajaan yang dipilih oleh Tuhan. Kerajaan apa sih kerajaan pilihan Tuhan? Kerajaan apa? Iya, kerajaan Israel. Tapi kerajaan Israel itu dipecah jadi dua. Ada dua kerajaannya. Seharusnya sih satu ya Israel, tapi kemudian pecah. Rajanya ada dua. Ada kerajaan Yehuda, ada kerajaan Israel. Tapi sebenarnya satu itu, sama-sama kerajaan yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kali ini
Mbak Titin akan bercerita tentang kerajaan Yehuda. Kerajaan apa? Yehuda. Ya, kerajaan Yehuda. Nah, ada salah satu rajanya. Siapa ya? Rajanya ada banyak, ada beberapa. Nah, untuk kali ini ada seorang raja yang dilantik, dijadikan raja pada saat masih muda ini. Sebenarnya dia masih muda. Cuma memang dia punya jenggot ya. Nah, namanya adalah Yosafat. Nah, itulah raja yang akan kita bahas pada minggu ini, yaitu Raja Yosafat. Oke? Nah, Raja Yosafat ini dilantik setelah ayahnya Raja Asa sudah berhenti menjadi raja. Nah, ini dilantik, lihat dia dipakaikan apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu dia dipakaikan apa? Coba dijawab. Iya. Yang keras dong. Iya, dia dipakaikan mahkota. Lihat, mahkota. Bukti bahwa dia menjadi seorang raja. Nah, memakai mahkota. Lihat ya. Nah, dipakaikan mahkota, nanti duduk di atas tahta. Tahta itu apa? Ada yang tahu? Pasti sudah banyak yang bercerita tentang tahta. Apa ya tahta itu? Tahta itu kursinya raja. Namanya tahta. Soalnya kursinya bagus banget. Bukan kursi sembarangan. Bukan kursi yang biasa-biasa aja. Kursinya bagus. Nah, empuk pastinya. Ya, empuk bagus. Nah, itu. Nah, waktu Raja Yosafat dilantik, dia masih muda. Tetapi ternyata Raja Yosafat ini seorang ahli militer. Nah, ada kosakata baru ini buat yang adik-adik kecil. Militer. Apa itu ya? Artinya Raja Yosafat ini pandai berperang. Nah, dia pandai berperang sehingga kerajaannya itu disegani, kerajaannya itu ditakuti, kerajaannya itu bisa bertahan. Banyak yang mau menyerang. Nah, jadi dia itu pandai berperang. Wah, ingat loh ya, berperang itu bukan bertengkar, bukan bertarung sembarangan. Jadi kita nggak boleh bertengkar sama teman-teman kita, nggak boleh. Ini berperang. Berarti ada yang jahat. Loh, kan yang ada jahat di sekolah. Bagaimana? Nah, diingatkan dulu. Kalau sudah diingatkan, kalau dia marah-marah kita juga nggak boleh memukul. Nanti kitanya dong yang jadi yang jahat, kita suka memukul, ya? Nggak boleh. Kalau sudah diingatkan, kalau memang dia masih tetap, bagaimana? Ya boleh deh, bilang ke ibu bapak guru, atau nggak usah main dulu deh. Ya, diingatkan. Nah, ternyata Raja Yosafat ini mempunyai sifat takut sama Tuhan. Hah? Takut sama Tuhan? Iya. Jadi, selain dia pandai berperang, dia juga selalu mendengarkan perintah Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu yang paling hebat. Tuhan itu yang paling kuat. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mengalahkan. Kalau ingin kerajaannya aman, kalau ingin kerajaannya hebat, kalau ingin kerajaannya itu berkembang jadi lebih baik lagi, wah, harus menjaga keamanan. Nah, tentaranya dikuatin, tapi juga harus mau takut sama Tuhan. Nah, bagaimana ya caranya? Masa satu orang tok, rajanya tok yang takut, rakyatnya, orang-orang yang ada, biarin sudah, gak apa-apa, yang penting aku tok yang takut. Oh no, tidak seperti itu. Raja Yosafat juga ingin rakyatnya ini merasakan kasihnya Tuhan. Jadi, Raja Yosafat
menyuruh beberapa orang yang sudah tahu sedikit tentang perintah Tuhan, tentang kitab Tuhan. Kemudian diberi lagi gulungan ini, ada gulungan itu. Nah, ini lebih banyak lagi. Tolong ya, diajarkan kepada orang-orang. Tapi kamu harus belajar dulu. Gulungan kitabnya ini harus dipelajari dulu. Tidak boleh langsung diberikan. Oh, enggak. Kalian harus belajar dulu, harus mengerti. Nah, sama dong kayak kita. Apa? Sama apa ya, Mbak? No, sama. Kalau sekolah harus mau apa? Belajar. Harus mau belajar, jangan halah nanti bisa lihat buku. Oh, itu kewajiban kita. Sama seperti orang-orang ini. Dia mau mengajari, dia mau mengerti. Jadi dia harus belajar. Nah, jadi orang-orang ini disuruh belajar dulu. Kemudian setelah belajar, mereka disuruh mengajari orang-orang. Nah, mereka membentuk kelompok kecil. Lihat seperti kita kalau ada kelompok ada kerja kelompok ya teman-teman, lihat ini. Kelompok kecil-kecil, sedikit-sedikit. Nah, sama. Jadi biar berani kalau mau ngomong. Kita juga nggak apa-apa kalau belum ngerti, boleh kok bertanya sama ibu bapak guru. Jangan diam aja. Aku takut nanti aku diketawain sama teman-teman, nanti aku sama teman-teman nanti tahu kalau aku nggak bisa. Loh, kalau nggak bisa ya harus mau bertanya dong kalau setelah belajar. Jadi belajar dulu. Setelah belajar, kalau ada yang tidak mengerti itu ditanyakan. Boleh tanya kepada ibu guru. Ya, Bu guru pasti nggak marah, tapi asal belajar dulu loh. Jangan nggak mau belajar terus semua aja ditanyakan. Jawabannya apa? Loh ya jangan gitu loh, adik-adik semuanya. Jadi belajar dulu yang benar, belajar terus kalau ada yang tidak ngerti ditanyakan. Nah, ini sama, ini buat kelompok kecil. Jadi kalau bertanya biar jelas. Nah, akhirnya karena mereka banyak yang mengerti dan memahami firman Tuhan, nah mereka akhirnya mau melakukannya. Sama seperti kita. Supaya bisa melakukan kita harus mendengar dan mengerti sama firman Tuhan. Jangan didengarkan sambil bermain. Oh, ini kan gak kelihatan aku mau ngapain. Aku mau sambil Mama tadi buat kue apa ya? Aku mau akan itu aja. Atau, tugasku apa kemarin yang belum ya? Menggambar. Sudah, aku sambil menggambar. Aku sambil mewarnai. Ya nggak bisa gitu dong. Pasti nanti banyak yang kelewat. Jadi mendengarkan dulu dengan baik. Mendengarkan dengan baik. Kemudian kalau tidak mengerti, ditulis dulu. Kan sekarang ini masih belum ketemu. Ditulis dulu deh. Ya, ditulis. Nanti bisa di WA-kan ke gurunya. Ya, di WA atau di SMS atau di telepon. Aku tidak mengerti, Bu. Boleh deh ditanyakan. Ya. Jadi karena semua orang sudah melakukan firman Tuhan, terus rakyatnya juga aman, jadi semuanya itu bisa berjualan dengan baik, bisa bekerja dengan baik, Tuhan juga memberkati. Nah, akhirnya kerajaannya diteguhkan, kerajaannya makmur. Lihat, bajunya bagus-bagus, kerajaannya juga bersih, istananya, wah. Nah, apa sih diteguhkan? Diteguhkan itu artinya sama Tuhan dikuatkan.
Jadi musuh-musuhnya kalau mau menyerang, aku kalau menyerang bisa menang nggak ya? Itu pasukannya banyak banget. Itu di daerah mana ya yang nggak ada pasukannya, yang orang-orangnya biasanya lemah bisa dibohongi? Nah, nggak ada, karena dalam lindungan Tuhan, karena dibantu sama Tuhan. Lihat ini, dalam pemeliharaan Tuhan semuanya pasti berhasil. Tapi untuk bisa berhasil juga harus ada usaha. Seperti kalau kita anak-anak sekolah supaya berhasil, belajar dengan baik, berdoa, pasti Tuhan tolong. Jangan sampai kita hanya berdoa, katanya yang di sekolah minggu itu kita harus berdoa Tuhan tolong. Kalau berdoa aja nggak ada usaha, Tuhan menolongnya bagaimana coba? Caranya seperti apa ya? Nah, tetap aja itu membuat Tuhan sedih. Loh, kok jadi malas? Tidak ada usaha. Nah, nggak baik juga. Jadi supaya bisa berhasil, supaya diberkati sama Tuhan dengan baik dalam perlindungan Tuhan, kita harus mendengarkan firman, melakukannya itu melakukan firman dan berusaha yang terbaik. Ya, jadi tugas-tugas juga harus dikerjakan dengan baik, jangan sampai ditunda-tunda. Besok aja. Masih 2 hari lagi. Nah, jangan sampai begitu. Bisa-bisa kelupaan. Begitu kelupaan, loh, nanti hasilnya jadi ala kadarnya. Hasilnya jadi ya kok seperti ini ya? Ya iyalah, orang buatnya saja cepet-cepetan. Ya. Jadi supaya berhasil, diingat-ingat kuncinya, berdoa dan berusaha. Berusaha itu kita harus mau bekerja keras, kita juga harus mau bergerak, berusaha. Ya, oke? Nah, itu adalah contoh minggu ini untuk kita semua. Seorang raja yang bernama Raja Yosafat. Meskipun dia hebat, meskipun dia kuat, meskipun dia pintar dalam hal berperang, tetapi dia masih takut sama Tuhan. Dia masih mendengarkan firman Tuhan. Dia masih melakukan sehingga kerajaannya dalam perlindungan Tuhan dan menjadi kerajaan yang besar. Oke? Nah, ingat-ingat ya, Raja Yosafat untuk minggu ini. Minggu kemarin kan ada raja siapa? Yo, masih ingat enggak? Harusnya ingat loh ya, minggu kemarin. Minggu ini Raja Yosafat. Yosafat. Punya teman enggak yang namanya Yosafat kalian? Ada teman enggak? Jarang ya yang namanya Yosafat. Wah. Nah, untuk tugas minggu ini supaya kalian ingat, nah tugasnya beda. Untuk kelas Samuel dan kelas Daud tugasnya beda ya, sama kelas Daniel, Gideon sama Yusak. Untuk kelas Daniel, Gideon sama Yusak nanti bisa dilihat di video, ada tugasnya membuat pembatas buku.
Gideon, Daniel, dan Yusak membuat pembatas buku. Dari kertas HVS boleh, kertas lipat kalau punya di rumah, punya adik boleh ya. Kertas HVS biasa, Mbak Titin aku mau buat dari kertas ini, ada kertas sapol boleh, tapi kalau kertas sapol biasanya terlalu tipis. Kertasnya bebas, silahkan berkreasi karena sudah besar, boleh berkreasi ya. Kalau kertas HVS putih biasa gini mungkin kalau sudah jadi bisa diwarnai ya. Jadi kalau HVS putih biasa gini kalau sudah selesai, kalau udah jadi boleh diwarnai, boleh diberi nama ya. Kalau untuk jadinya nanti bagusnya seperti apa, nah kalau sudah jadi difoto, dikirim ke gurunya masing-masing, dihias, dikreasikan sebagus mungkin. Karena apa? Karena untuk Tuhan. Untuk siapa? Untuk Tuhan dong. Kita kan berbuat yang terbaik. Kita sudah diberkati, kita sudah sehat sampai hari ini, kita sudah bisa mendengarkan firman sampai hari ini. Nah, salah satu, iya soalnya ada banyak. Jadi salah satu caranya kita mengerjakan tugas juga dengan baik. Ini loh Tuhan, aku bisa, berkat-Mu nggak sia-sia. Nah, sedangkan untuk kelas Daud dan kelas Samuel, kembali lagi minta tolong ya untuk orang tuanya, tolong dibantu karena ini akan menggunakan gunting. Jadi minta tolong anak-anaknya didampingi dan dibantu untuk menggunakan peralatannya. Untuk menggarisnya boleh dibantu, tetapi nanti untuk menghias ataupun mewarnanya seperti biasanya tolong biarkan anak-anak sendiri yang melakukan dan berkreasi. Biarkan mereka juga berusaha dan bekerja untuk Tuhan ya. Jadi untuk kelas Daud dan kelas Samuel nanti minta tolong dibuat dari, kalau ada di rumah kertas karton boleh, kalau di rumah ada kertas mungkin ada minuman mineral, air mineral boleh, ataupun kertas boxnya susu juga boleh. Tolong dibuat persegi panjang ukurannya 9,5 cm sama 22,5 cm ya. Nanti difotokan deh. 9,5, panjangnya 22,5. Oke. Kemudian beri lingkaran. Nah, kalau punya jangka boleh deh pakai diameternya 7 cm diameter. Tapi kalau tidak ada, boleh pakai tutup gelas. Boleh pakai tutup gelas atau mungkin alasnya gelas. Pokoknya jangan lebih besar ya. Jadi ini nanti dilobangi, dilingkari, terus nanti digunting, dilobangi. Terus diberi tulisan, Tuhan Yesus selalu dan pasti menolongku. Ya, bawahnya ditulis nama anaknya nanti. Oke, tulisannya Tuhan Yesus selalu dan pasti menolongku. Itu nanti tulisan bawahnya. Ini adalah gantungan di pegangan pintu. Jadi nanti bisa dipasang di pegangan pintu. Kalau misalnya keluar masuk kamar, bisa tahu, oh iya, hari ini sudah berdoa belum ya? Kan ada Tuhan Yesus yang menolongku. Kan Tuhan Yesus selalu sama aku, ya. Sebagai pengingat, barangkali aja buru-buru, jadi lupa dia berdoa. Ini sebagai salah satu pengingat, ya. Nanti ada fotonya. Oke, sudah mengerti? Oke, bagus. Kalau
Kalau bisa sih setelah ini langsung dikerjakan ya, biar nggak lupa, biar nggak buru-buru tadi itu loh. Kalau bisa. Tapi kalau misalnya, loh aku ini habis ini mau ada acara, oke deh, ditunda besoknya. Tapi jangan sampai terlalu dekat ya, terlalu buru-buru nanti hasilnya asal-asal ya. Buat yang terbaik buat Tuhan, oke? Nah, baiklah, sekarang kita akan berdoa karena firman Tuhan cukup sampai dengan saat ini. Kita akan berdoa. Tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami sudah mendengar tentang tokoh Alkitab, yaitu Raja Yosafat, yang meskipun pandai dan pintar dan punya kelebihan, tetapi tetap takut dan taat terhadap firman-Mu, mau melakukan dan hidup menurut perintah-Mu. Tuhan, ajari kami untuk mempunyai hati yang taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Yesus, urapi kami semua dan keluarga kami. Berkati Tuhan kami semua untuk bisa menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa berkati orang tua kami, juga saudara kami Tuhan, karena mereka juga sudah menyayangi kami semua. Tuhan Yesus, berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sakit. Tuhan juga tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk semua berkat-Mu, untuk semua kasih-Mu sampai dengan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.